السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hadis ketiga. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'da al-fathi, tidak ada hijrah lagi, tidak ada syariat hijrah ba'da al-fathi, setelah peristiwa al-fath atau Fathul Makkah, al-futuh, 8 hijrah, tahun ke-8 dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mekah kembali dikuasai oleh Rasul dan para sahabat. Setelah perang ini, maka tidak ada hijrah lagi. Tidak ada hijrah dari mana? Nah, hijrah itu kan ini berbicara tentang tempat ya. Ini bukan hijrah dari bid'ah ke sunnah, dari syirik ke tauhid, dari maksiat ke taat. Itu pun disebut hijrah. Tapi bukan itu yang dimaksud di hadis ini. Hijrah dari Jepang ke Indonesia misalnya, dari Jerman ke Mesir misalnya, dari Eropa ke Saudi misalnya. Ini masih ada. Yang tidak ada itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah tidak ada hijrah lagi. Jadi kalau ada orang Mekah pindah ke Madinah, ya boleh-boleh saja, bukan hijrah namanya. Setelah terjadi peristiwa Futuh. Sebelum terjadi peristiwa Futuh Mekah, ketika Mekah masih dikuasai oleh Abu Jahal, Abu Lahab, orang yang pindah dari Mekah ke Madinah karena perintah Allah dan Rasulnya disebut hijrah, berpahala, wajib ya, karena sudah ada negerinya kaum muslimin, yaitu negeri Madinah, dipimpin langsung oleh Nabi SAW. Maka sudah tidak boleh lagi hidup di negara-negara kafir. Mekah waktu itu masih negara kafir yang dikuasai oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Maka wajib meninggalkan Mekah menuju Madinah. Yang boleh tinggal di Mekah adalah yang tidak sanggup berjalan, yang pincang, yang sakit, dan seterusnya. Adapun dia sehat, punya perbekalan, ada jalan menuju ke Madinah, wajib dia tinggalkan Mekah. Oleh karena itu yang masih sengaja tinggal di Mekah berdosa. Berdosa. Ya. Dan menarik ketika terjadi perang Badar dan mereka kan tidak berani. Terus terang, memang saya tinggal di Mekah, tapi saya Muslim, saya beriman kepada Nabi SAW, enggak berani. Dibunuh oleh Abu Jahal, Abu Lahab.
Mereka menyembunyikan keislamannya, menyembunyikan keimanannya. Sebagaimana Raja Najasyi, raja padahal, ya. Dan itu boleh. Menyembunyikan keislaman, pura-pura jadi orang Kristen, pura-pura jadi orang Buddha, Hindu, Konghucu, boleh. Kalau nyawa terancam. Kalau nyawa terancam, boleh. Ya, saya Yahudi, saya Hindu, boleh berbohong. Kalau nyawa betul-betul terancam. Mana dalil? Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir pura-pura mengucapkan Latta Uzza. Karena nyawa sudah di ujung tanduk istilahnya. Sudah dipukuli, digebugin, disiksa setiap hari. Dan ayah ibunya sudah mati. Ayahnya Yasir, ibunya Sumayyah sudah disiksa duluan dan sudah mati. Ini tinggal anaknya Ammar. Maka demi menyelamatkan nyawanya, dia pura-pura mengucapkan Latta Uzza, lalu dibebaskan. Setelah itu Ammar bin Yasir ketakutan. Jangan-jangan aku telah kafir, jangan-jangan aku telah keluar dari Islam. Turun ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang terpaksa mengucapkan kekufuran sementara hatinya tetap teguh dengan keimanan, maka Allah ampuni. Ya. Bagaimana kalau nekat mau siap mati? Tentu lebih baik seperti Bilal. Bilal nekat. Bilal siap mati. Ya. Oleh karena itu Bilal kan apapun yang terjadi, yang disebut oleh Bilal itu ahad, satu. Ini semakin menunjukkan bahwa Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya tidak menolak Allah, tidak anti Allah. Abu Jahal, Abu Lahab meyakini Allah itu Tuhan. Abu Jahal, Abu Lahab meyakini Allah itu sembahan. Tapi bukan cuma Allah doang. Ada Allah, ada Latta, ada Uzza, ada Hubal dan seterusnya. Itu keyakinan sesat Abu Jahal, Abu Lahab. Hakikat syirik itu di situ. Oleh karena itu Bilal tidak mengucapkan Allah. Enggak. Kalau mengucapkan Allah, barangkali tidak marah Abu Jahal, Abu Lahab. Karena memang Abu Jahal, Abu Lahab cinta kepada Allah, memuliakan Allah, menyembah Allah. Tapi yang bukan Allah doang, Allah juga, Latta juga, Uzza juga, Hubal juga. Gitu. Maka jangan sekali-kali kita menduakan Allah. Allah juga, keris juga, jimat juga. Allah juga, kuburan keramat juga. Ya. Allah satu-satunya. Gitu. Nah, untuk mempertegas, ya istilah kita nantang lah ya. Dengan vulgar Bilal mengatakan ahad. Abu Jahal, Abu Lahab tahu maksudnya. Artinya yang berhak disembah cuma satu, Allah. Ini yang bikin Abu Jahal, Abu Lahab marah, geram. Ya, maka terus disiksa Umayyah yang tuannya ya, yang punya budakan Umayyah. Walillahil hamd, datanglah Abu Bakar. Dibelilah Bilal oleh Abu Bakar dan seterusnya. Dari sini keluar hukum. Misal di depan kita ada orang bawa khamr, ya, nyuruh kita minum. Pistol sudah di kepala kita. Kalau engkau tidak mau minum khamr ini, saya tembak. Maka kita boleh pilih. Mau menyelamatkan diri, terpaksa minum khamr yang mungkin setengah gelas, insya Allah nggak bikin mati, ya, boleh. Itu kan jauh lebih ringan daripada menyebut Latta, Uzza, Hubal. Atau nekat, silahkan tembak saya.
lebih baik saya mati daripada minum khamar. Tentu ini lebih baik syahid insyaallah. Dan dua-duanya tidak boleh dicela. Yang pertama tidak boleh dicela. Ya, maka tidak ada satupun sahabat yang mencela Ammar bin Yasir. Mencela Bilal tidak ada. Bilal juga tidak mencela Ammar bin Yasir. Dua-duanya boleh. Sesuatu yang boleh tidak boleh dicela. Ya. Datang ke masjid langsung duduk kan boleh, tidak haram. Enggak boleh dicela. Ini ngaji di mana? Salaf apaan? Datang ke masjid langsung duduk. Kan tidak wajib. Kecuali wajib. Ya. Tidak salat subuh, tidak salat duhur, itu tercela. Tidak puasa Ramadan, itu tercela. Adapun sepanjang tahun enggak pernah puasa, puasanya cuma Ramadan, tidak boleh dicela. La hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah futuh Mekah. Maksudnya sekali lagi, tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah. Adapun dari Mesir ke Madinah, Mesir waktu itu masih negeri kafir. Negeri Islam baru satu, yaitu Madinah. Dari Syam ke Madinah, dari Yaman ke Madinah masih ada. Ya. Maksud dari kalimat ini adalah kalau sebuah negeri, sebuah negara sudah dikuasai oleh kaum muslimin, maka kita boleh tinggal di daerah tersebut. Kita boleh tinggal di daerah tersebut. Ketika satu daerah kok belum dikuasai oleh pemerintahan kaum muslimin, masih negara kafir, Jepang misalnya, Eropa misalnya, Amerika misalnya, maka jangan tinggal di situ. Kecuali dengan beberapa alasan, berobat misalnya menjadi utusan resmi negeri muslim, duta besar Saudi untuk Jepang, tentu bertahun-tahun tinggal di Jepang. Duta besar Indonesia untuk Prancis, ya tentu bertahun-tahun tinggal di Prancis, ini boleh. Mengambil dalil dari Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi ini salah satu utusan Nabi SAW dan tinggal di Syam. Ya, negeri kafir waktu itu. Walakin jihadun waniyatun, yang ada dua. Hijrah sudah tidak ada lagi, yang ada apa? Jihad dan niat. Jihad dan niat. Berarti jihad itu kadang ada, kadang tidak ada. Kan ada beberapa tabi'in mendengar keutamaan jihad yang disampaikan oleh para sahabat. Luar biasa keutamaan jihad. Bayangkan seminggu yang lalu masih negara miskin, sekarang tiba-tiba menjadi negara kaya. Apa ada begitu? Kalau pakai teknologi, pakai pertanian, lewat ekonomi, apa ada? Ya. Dengan jihad ada. Ya. Kan kemarin-kemarin Rasul dan para sahabat masih bangsa miskin, nggak punya apa-apa. Ya. Setelah jihad luar biasa. Ya. Emas, perak, ternak, kebun dan seterusnya dimiliki oleh kaum muslimin. Dan seterusnya antum insyaallah pernah dengar ya keutamaan jihad. Mati syahid, surga, seluruh dosa diampuni, menang, mendapatkan ghanimah luar biasa, langsung kaya raya. Ya. Seluruh negeri kafir itu menjadi milik kaum muslimin, dikuasai oleh kaum muslimin. Itu yang terjadi di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Utsman. Berhenti sejenak di zaman Ali. Ali berhenti. Ya, Ali lebih fokus ke dalam negeri karena ada duri,
Singkirkan duri ini dulu. Aliran sesat pertama dalam Islam yang oleh Nabi disebut Khawarij. Nah, ada beberapa tabi'in bertanya, kenapa kau tidak masuk dalam rukun Islam? Rukun Islam, syahadat, solat, zakat, puasa, haji, enggak ada jihad. Jawabannya tadi, jihad kadang ada, kadang tidak. Adapun syahadat, solat, zakat, puasa, haji kan selalu ada. Haji setiap tahun, ya. Puasa Ramadan setiap tahun, solat setiap hari. Adapun jihad kadang ada, kadang tidak ada. Seperti hari ini sedang tidak ada. Ya. Haruskah ada? Tidak harus. Kalau ada, alhamdulillah, berarti ini nikmat besar bagi kita kaum muslimin, memberi kesempatan kepada orang-orang yang banyak dosanya, banyak berbuat maksiat, sering meninggalkan solat, minum khamr, berjudi dan seterusnya. Kalau ingin seluruh dosanya diampuni, jihad. Ya. Orang mati di dalam jihad, seluruh dosanya diampuni, kata Nabi, kecuali hutang. Hutang tidak diampuni. Artinya tidak mentang-mentang mati syahid lalu hutang menjadi lunas. Masih ada perhitungan nanti di akhirat. Ya. Bahkan ada riwayat seseorang mestinya masuk surga bersama yang lain. Misalnya ada 10 orang dengan derajat yang sama, pahala yang sama masuk surga. Yang satu tertahan. Kenapa? Karena masih punya hutang, belum terselesaikan. Itu hutang. Bagaimana mencuri, merampok, korupsi, memukul, menendang, membunuh, tentu lebih berat lagi dari hutang. Karena hutang kan hukum asalnya halal apa haram? Halal. Hutang kan hukum asalnya halal. Itu pun tidak menjadikan hutang itu lunas kalau mati syahid. Apalagi mencuri, merampok, membunuh. Kesimpulannya, seluruh dosa diampuni ketika mati syahid, itu khusus dosa kepada Allah. Adapun dosa kepada sesama, memukul, menendang, hutang, mencuri, merampok, tidak diampuni. Masih ada urusannya nanti. Wa idza stunfirtum fanfiru. Dan jika kalian disuruh berangkat, maka wajib bagi kalian berangkat. Berangkat apa? Berangkat jihad. Wajib. Enggak boleh menolak. Gitu. Saya tidak ikut-ikutan, saya rakyat sipil, saya mau di rumah saja, enggak boleh. Kalau disuruh. Kecuali tidak disuruh. Tidak disuruh ya bebas. Enggak ikut jihad silahkan, ikut jihad mendaftar silahkan. Ya. Berarti jihad itu ada yang apa? Harus ada yang nyuruh. Enggak boleh berangkat sendiri-sendiri. Harus ada yang nyuruh. Dan yang nyuruh harus satu orang. Bukan lembaga. Ya. Bukan MUI. MUI kan lembaga ya. Majelis Ulama, kumpulan para ulama, enggak boleh. Harus satu orang. Siapa? Presiden. Perdana Menteri. Ini minimalnya ya. Amirul Mukminin, khalifah, ini maksimalnya khalifah. Orang nomor satu di seluruh dunia Islam. Kalau tidak ada, ya presiden muslim sudah cukup. Ya. Kalau presiden kita mengatakan, mari kita jihad ke Timur Timur misalnya, kita rebut kembali Timur Timur misalnya, atau Papua Nugini atau Australia, boleh. Ya, tentu tahapannya sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajak mereka untuk masuk Islam dan tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin,
Kalau tidak mau nggak apa-apa, tidak boleh dipaksa masuk Islam. La ikraha fid din, tidak boleh ada paksaan di dalam agama ini. Tapi harus bayar jizyah, membayar upeti, pajak, maks, korok. Kalau tidak mau juga, baru pilihan terakhir, jihad, perang. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan oleh Abu Bakar sepeninggal Nabi, dilakukan oleh Umar sepeninggal Abu Bakar, dilakukan, diteruskan oleh Utsman sepeninggal Umar, dan seterusnya. Yang sedikit terhenti di zaman Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian kita tidak boleh. Misalnya saya ajak antum, ya, mentang-mentang murid saya banyak, ada ribuan, mari kita jihad, memerangi negeri anu, kaum anu. Tidak boleh. Minimal presiden, orang nomor satu di negerinya kaum muslimin. Seperti Indonesia ini negerinya kaum muslimin, ya. Maka yang dilakukan oleh anak-anak muda bodoh itu, Khawarij itu, jelas batil. Siapapun orang kafir, gereja manapun, simbol kekafiran, kita bom, kita bunuh-bunuhin, enggak berhak. Ya. Yang berhak pemimpin. Dan mereka sudah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Semangat ibadahnya luar biasa, solatnya, puasanya luar biasa, solat malamnya luar biasa, tapi mereka bodoh. Mereka tidak faham agama, dan itu sangat berbahaya. Ya, lebih baik orang awam diam daripada mereka tidak memposisikan diri mereka sebagai orang awam, maka beristihad, mengambil langkah, ngebom sana, ngebom sini, dan ini bodoh sekali. Dan Islam dan kaum muslimin sama sekali tidak diuntungkan oleh mereka, justru dirugikan. Antum rugi, saya rugi, kaum muslimin rugi dengan tingkah pola mereka. Anak-anak muda Khawarij. Yang senang siapa? Antum tahu? Dengan tampilnya anak-anak muda Khawarij ngebom sana, ngebom sini, yang senang siapa? Orang-orang kafir Amerika. Senang. Jadi ada alasan ngobok-ngobok negerinya kaum muslimin. Ada alasan ikut campur di negerinya kaum muslimin. Mereka yang senang. Ada alasan. Ya. Kita kaum muslimin dirugikan oleh anak-anak muda Khawarij ini. Sangat rugi. Ya. Dan itu terjadi di mana-mana. Banyak ikhwan kita yang ke Eropa, misalnya ke Amerika, yang berjenggot, dilihat dari atas ke bawah, dimasukkan, diinterogasi, tanya begini, begitu. Bahkan ada yang namanya Ahmad atau Muhammad, lama pemeriksaannya. Gara-gara mereka yang jahil ini. Semangatnya luar biasa membela Islam, tapi bodoh, jahil. Dan itu sudah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka melesat jauh dari agama ini sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Artinya apa? Cepat. Melesatnya itu cepat. Ya. Orang-orang belum ada yang sesat, mereka sudah sesat duluan. Ya. Kan hari itu belum ada Jahmiyah, Jabariyah, Qadariyah, Rafidhah, Syariah, Maturidiyah, belum ada. Dia sudah muncul. Dan sekali muncul, terus akan ada di muka bumi sampai hari ini. Sampai hari ini mereka ada. Ya, mengatasnamakan Islam. Maka salah satu musibah yang menimpa kaum muslimin adalah tampilnya orang-orang bodoh. Tampilnya orang-orang yang tidak berilmu, tidak faham manhaj, tampil membela Islam. Ini berbahaya. Ya.
Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fiqhul hadis, ada beberapa fawaid di sini. Ada 7 ya. Yang pertama, nusikha wujubul hijrati min Makkah ilal Madinati. Telah dimansukh, telah dihapus kewajiban berhijrah dari Mekah ke Madinah. Udah nggak wajib lagi. Kenapa? Li'annaha sarat dara islamin. Karena hanya kembali ke Mekah. Karena Mekah sudah menjadi negeri Islam. Sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Sudah boleh tinggal di situ. Ketika seorang muslim tinggal di satu negeri yang dikuasai oleh orang-orang kafir, maka cari masjid susah, Jumatan susah. Kapan satu Ramadan enggak diumumkan? Mana ada pengumuman di Amerika, di Jepang, di Inggris, kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal? Enggak ada. Kita selalu diumumkan. Karena Indonesia ini negaranya kaum muslimin, bukan negara kafir. Ya. Yang mau nikah enggak punya wali, bisa datang ke penghulu KUA. Ya. Coba di Amerika, di Jepang, ada wanita enggak punya wali, mau nikah, mau datang ke mana? Enggak ada di sana. Enggak ada. Ya. Maka tinggallah di negerinya kaum muslimin. Indonesia, Malaysia, Brunei, Saudi dan seterusnya. Jangan pernah tinggal di negara kafir, Jepang, Amerika, Eropa dan seterusnya. Kecuali alasan tadi. Wa hukmu Makkah fi dzalika hukmu ghairiha idza fatahahu muslimun. Hukum negeri-negeri lain sama dengan Mekah. Ya. Negeri manapun yang dikuasai oleh kaum muslimin, maka negeri itu boleh kita diami. Yang kedua, bisyaratun nabawiyyatun anna Makkah tabqi dara islamin abadan. Kabar gembira secara kenabian nubuah bahwa Makkah akan menjadi Islam, negara Islam sampai kapan? Sampai kapan? Selama-lamanya. Jaminan. Termasuk Madinah jaminan. Indonesia enggak. Malaysia enggak ada jaminan. Mesir, Yaman enggak ada jaminan. Artinya suatu ketika Indonesia menjadi negara kafir, ya enggak mustahil. Mesir satu ketika menjadi negara kafir, tidak mustahil, enggak ada jaminan kan? Mudah-mudahan tidak. Tapi tidak mustahil. Kalau Mekah, Madinah mustahil. Enggak mungkin Mekah, Madinah dikuasai oleh orang-orang kufar, mayoritas kafir, tidak. Bahkan nanti Allah lebih suka memilih binatang daripada orang kafir. Ya. Maka di Mekah, Madinah itu banyak bangkai-bangkai binatang kelak nanti ya. Sehingga orang kafir enggak mau masuk. Ini ketika menjelang hari kiamat, ketika kaum muslimin sudah tidak ada lagi. Yang tinggal hanya orang-orang kafir. Allah bikin orang-orang kafir itu tidak menginjak Mekah dan Madinah. Allah tidak rela. Tempat yang paling Allah cintai yaitu Mekah kemudian Madinah diinjak oleh orang-orang kufar. Ya. Allah lebih suka didiami oleh binatang-binatang buas, bangkai-bangkai binatang. Itu lebih mulia di mata Allah daripada orang-orang kafir. Adapun selain Mekah dan Madinah sekali lagi tidak ada jaminan. Ya. Begitu juga tidak ada jaminan bahwa Jepang misalnya pasti negara kafir terus, enggak juga. Mungkinkah satu saat Jepang menjadi negara Islam, mayoritas kaum muslimin? Ya mungkin.
Tidak mustahil. Ya. Selagi tidak ada dalil, maka belum mustahil. Masih ada kemungkinan. Kecuali ada dalil. Enggak mungkin. Ya. Seperti khalifah itu harus dari Quraisy. Enggak mungkin ada seorang khalifah di muka bumi ini yang non Quraisy. Dan belum pernah terjadi. Dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Yazid, terus sampai Umar bin Abdul Aziz, sampai Harun ar-Rasyid, semuanya Quraisy. Ya. Maka firqah-firqah dolal di muka bumi ini, termasuk negeri kita ini, yang mengaku punya khalifah, tidak sah, karena bukan orang Quraisy. Oleh karena itu, ketika kelak nanti Muhammad bin Abdullah yang diberi gelar Al-Mahdi atau Imam Mahdi memimpin kaum muslimin seluruh dunia, bertemu dengan Nabi Isa di salat subuh di masjid di Damaskus, di Menara Bayda, Menara Putih, Nabi mengatakan hari itu orang Quraisy mengambil kembali haknya. Setelah sekian ribu tahun barangkali orang Quraisy tidak memimpin kaum muslimin, hari itu merebut kembali haknya memimpin kaum muslimin sebagai khalifah. Namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti ayahku. Berarti Muhammad bin Abdullah dari keturunan Hasan, bukan Husain. Dari keturunan Hasan, bukan Husain. Rafidah meyakini dari Husain. Tidak, yang benar dari Hasan, bukan dari Husain. Dan itu sebagai hadiah. Sebagai hadiah atas kerelaan Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Beliau merasa jauh lebih muda dan Muawiyah sudah puluhan tahun berpengalaman memimpin dari mulai zaman Abu Bakar. Sudah ditunjuk untuk memimpin Muawiyah ini. Ya. Walaupun bukan pimpinan tertinggi. Pimpinan tertinggi Abu Bakar. Begitu juga Umar, Utsman, Ali, ya. Dan berakhir dengan persatuan kaum muslimin. Dan itu sudah dinubuatkan, disabdakan oleh Nabi SAW ketika Nabi khutbah. Ketika beliau berada di mimbar khutbah, Hasan lari-lari di sekitar mimbar itu. Lalu diambil oleh Nabi, digendong. Sebentar beliau melihat ke jamaah, sebentar beliau melihat ke Hasan. Lalu beliau diberitahu oleh Allah lewat Jibril mengatakan bahwa anakku ini, yang dimaksud cucu, kelak akan menjadi pemersatu antara dua kelompok kaum muslimin yang bersengketa. Dan betul, sebelum Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah, ada dua kubu. Kubu Muawiyah dan kubu Ali pecah. Ya. Setelah Hasan menyerahkan kekhalifahan itu kepada Muawiyah, tidak ada lagi kubu Muawiyah, kubu Ali. Ali sudah wafat waktu itu, ya. Tapi kan biasa, pendukungnya kan masih ada. Ya. Setelah Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah, maka tidak ada lagi kubu-kubuan itu. Dan sepakat para ulama menamakan tahun itu sebagai tahun persatuan, Amul Jamaah. Kalau antum belajar sirah, ada istilah Amul Jamaah, tahun persatuan. Ya. Taulah kita dari sini, para sahabat berselisih, tapi selesai dengan diserahkannya kekhalifahan oleh Hasan kepada Muawiyah. Beda dengan perselisihan kaum muslimin hari ini, sulit selesai, terus berselisih. Adapun para sahabat
selesai. Nah, atas kerelaan Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah, maka Allah kasih hadiah besar kepada Hasan. Apa? Salah satu keturunannya yaitu Muhammad bin Abdullah menjadi khalifah besar di kemudian hari, menjadi orang nomor satu di seluruh dunia Islam yang bergelar dengan Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Dan waktu itu Islam menguasai dunia. Ya, tidak seperti hari ini. Islam menjadi bulan-bulanan, ya, terjajah, diatur, tidak merdeka. Ya, apalagi 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu. Rata-rata negeri Islam dijajah oleh negeri kufar. Rata-rata. Ya. Belanda, Portugis ke Indonesia, ya, Inggris ke Malaysia, Prancis ke Al-Jazair, dan seterusnya. Masing-masing punya kue sendiri-sendiri. Persis seperti yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, antada'a alaikumul umam, bahwa kalian akan didatangi oleh umat-umat, maksudnya umat-umat di sini non-muslim, seperti orang-orang mendatangi makanan, qas'ah, di qas'ah. Bahasa kita meja makan. Mirip. Mereka kan cari makan. Belanda 350 tahun menguasai Indonesia ini kan cari makan, rempah-rempah itu kan. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua bukan karena jumlah kaum muslimin yang sedikit. Amin killatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Ini tanya para sahabat. Apakah karena hari itu jumlah kita sangat sedikit, sangat kecil ya Rasul? Nabi menjawab, tidak. Bal antum yauma idzin katsir. Justru kalian hari itu jumlahnya banyak. Tapi gutha'un ka gutha'is sail. Banyak tapi seperti buih di lautan. Antum tahu ciri khas buih? Tidak pernah bisa, tidak pernah berani melawan arus. Sifat buih begitu. Seperti hari ini kaum muslimin nggak berani melawan arus. Ya, ngikutin arus. Arus apa nih? Demokrasi, ya ikut demokrasi. Arusnya apa nih? Membahas tentang gender, ya ikut gender. Ya, nggak berani lantang mengatakan, nggak, kami nggak kenal demokrasi, kami kenal syariat Islam. Nggak, kami nggak kenal gender-genderan, kami taunya syariat Islam, kami taunya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir-hampir tidak ada tokoh yang lantang seperti itu. Ya, ngikut saja. Ya. Dan satu lagi, waktu itu kalian kaum muslimin terkena penyakit. Penyakit apa? Masih ingat? Al-wahan. Para sahabat bertanya, "Ma huwal wahnu ya Rasulullah?" Penyakit wahan itu penyakit seperti apa? Dijawab oleh Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta sekali terhadap dunia dan enggak cinta terhadap kematian akhirat. Jadi diiming-iming surga itu enggak cinta, enggak pingin. Dipingin-pinginin dengan kelezatan surga itu enggak bergeming. Ya. Tapi kalau dunia luar biasa. Ya. Ada proyek sekian ratus juta, ada proyek sekian miliar, semangat sekali. Ya. Tapi kalau ini ada pahala sekian, ada ridho Allah sekian, enggak. Ini ciri kaum muslimin di akhir zaman, yang dengan penyakit itu kaum muslimin semakin terpuruk. Beda dengan para sahabat. Ada seorang buta wanita, ini bukan Khadijah, bukan Aisyah, entah siapa namanya. Artinya jauh di bawah derajatnya, itu jauh di bawah Aisyah, Khadijah, Ummu Salamah dan lain-lain. Ya, begitu ditawari
kamu pilih sembuh dari penyakit ayanmu ini, apa pilih surga? Kalau pilih surga nggak sembuh, nggak aku doakan, nggak pakai mikir, aku pilih surga ya Allah, biar aku nggak sembuh nggak apa-apa. Ya. Kalau dia mau didoakan oleh Nabi, insya Allah sembuh, dan bukan berarti pasti masuk neraka, enggak, insya Allah masuk surga, tapi nggak ada jaminan secara khusus. Kalau engkau tidak aku doakan, dijamin masuk surga, tapi ya itu tadi, penyakit ayanmu nggak sembuh. Insya Allah nanti hadisnya akan kita sampai hadisnya sebentar lagi. Ya, nggak pakai mikir, aku milih surga ya Rasul. Biarkan aku ayan seumur hidup. Ini gimana Aisyah, gimana Khadijah, gimana Ummu Salamah. Ya. Jadi mereka cinta sekali terhadap kematian akhirat. Kita nggak suka, nggak nafsu sama surga itu. Nafsunya terhadap dunia. Maka justru diperpuruk menjadi Allah membuat kita terus terpuruk. Beda dengan para sahabat yang mereka mencari akhirat, cinta akhirat, justru diberi dunia. Maka ucapan Abu Bakar, ihris 'alal maut tuhab lakal haya. Songsonglah kematian, cintai kematian, niscaya engkau akan beroleh kehidupan. Kemudian la tanqati'ul hijratu ma dama fid dunya dara kufrin wa dara islamin. Hijrah selalu ada selagi di muka bumi ini masih ada negeri kafir dan negeri Islam. Kalau sudah negeri kafir semua waktu itu nggak ada hijrah, atau Islam semua nggak ada hijrah. Nah, seperti hari ini ada negeri kafir, ada negeri Islam. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.